Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nur Afifah. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hubungan Diplomatik Konsuler. Dengan pertanyaan, jika saya diplomat, maka baik, jika kita berbicara tentang diplomat, maka yang terlintas dalam benak kita adalah seseorang yang dia itu berpakaian rapih, memakai jas, yang kemudian melakukan perundingan atau pertemuan dengan utusan-utusan negara lain gitu. Yang memang ketika seseorang melihat diplomat itu dia keren gitu, dia berwibawa seperti itu. Memang betul. Tapi di balik kewibawaan seorang diplomat ada beberapa hal yang harus kita ketahui gitu. Apa saja? Mari kita bahas. Jadi untuk menjadi seorang diplomat tidak mudah gitu, harus melalui beberapa tahapan-tahapan, melalui proses yang cukup panjang juga dan memerlukan waktu yang cukup lama juga gitu. Apa saja itu? Yang pertama adalah atase, yang kemudian sekretaris ketiga, sekretaris kedua, sekretaris pertama, kemudian counselor, terus minister counselor, kemudian minister, dan sampai kepada duta besar. Itu cukup yang panjang melewati ujian-ujian itu gitu. Dan kemudian ketika sudah menjadi duta besar pun atau diplomat gitu, harus ada apa tanggung jawab, masih ada tanggung jawab dan tugas kewajiban gitu sebagai seorang diplomat. Apa saja sih itu gitu? Kalau kita merujuk pada Konvensi Wina 1961, maka tugas-tugas seorang diplomat adalah pertama tentunya adalah sebagai perwakilan dari negara asal. Perwakilan dari negara asal, kemudian seorang diplomat juga harus kemudian bisa mengedepankan kepentingan-kepentingan nasional dari negara asal. Kemudian diplomat juga harus bisa tetap menjaga baik gitu ya nama dari negara asal, kemudian menjamin atau mengurusi diaspora atau warga negara dari negara asal gitu. Kemudian juga harus bisa menjalani negosiasi gitu. Kemudian menjaga hubungan persahabatan dengan negara penerima gitu. Yang memang tugas-tugas tadi itu tidak mudah gitu ya, harus dengan kemampuan yang cukup gitu, kapabilitas yang cukup. Nah, dari tugas-tugas yang banyak tadi itu ada pula kekebalan. Ada yang disebut dengan kekebalan dan keistimewaan seorang diplomat gitu. Apa sih? Yang pertama adalah seorang diplomat itu bebas dari menjadi saksi gitu. Seorang diplomat juga bebas membayar pajak dengan syarat ketentuan berlaku. Jadi hanya tertentu saja. Kemudian bebas dari pajak, selain itu bebas dari hukum gitu juga ya. Kemudian juga jika seorang diplomat itu mempunyai keluarga, maka itu juga mendapat perlindungan dari hak kekebalan dan keistimewaan tadi gitu. Dan gedung diplomat maupun konsuler yang berada di negara penerima pun juga mendapat keistimewaan yang bebas dari pemeriksaan aparat gitu. Nah, itu adalah sekilas mengenai tugas dan hak-hak istimewa yang diberikan kepada diplomat seperti itu. Namun ketika seorang diplomat itu tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka seorang diplomat pun bisa dipersona non gratakan atau bahasa kasarnya itu diusir dari negara penerima menuju negara asal seperti itu. Dan meskipun seorang diplomat itu mempunyai hak-hak, tetapi akan lebih baik ketika seorang diplomat itu tetap menghormati dan menghargai hukum-hukum yang ada di negara penerima seperti itu. Nah, kemudian dari sekian banyak tugas tadi itu bahwa menurut saya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang diplomat. Yang pertama adalah integritas gitu. Kekonsistenan perilaku seorang diplomat, kekonsistenan tingkah laku seperti itu pun juga harus dimiliki oleh seorang diplomat.
harus mempunyai komitmen, harus mempunyai passion, mempunyai skill gitu. Dan kalau kita melihat isu hubungan internasional yang semakin berkembang, maka seorang diplomat dituntut untuk kemudian mempunyai insight-insight yang luas seperti itu, mempunyai pengalaman-pengalaman yang banyak gitu. Dan untuk menutup pembahasan pada kali ini, bahwa pada dasarnya tugas seorang diplomat ini adalah bentuk pengabdian kepada negara. Mengapa dikatakan bentuk pengabdian? Karena seorang diplomat itu sudah rela gitu ya, mengorbankan waktunya tentunya, mengorbankan segala pikiran, segala tenaga gitu, bahkan berpisah jauh dari keluarga yang di negara asal itu adalah pengorbanan yang sudah dilakukan. Belum lagi tugas-tugasnya pun juga berat gitu kan, jauh dari orang-orang terdekat gitu, seperti itu. Dan apabila bisa menjalankan amanah itu dengan baik, maka itu bisa menjadi nilai plus, bisa menjadi apresiasi dan menjadi tugas mulia gitu. Jadi seorang diplomat itu adalah tugas yang mulia yang kemudian bisa mengabdi kepada negaranya, seperti itu. Jadi mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.